Hai Oji Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi dengan kita Auto Gears. Hari ini gue kedatangan 2 buah motor, yaitu nih, tahu belum? Kymco. Nah, salah satu yang punya itu rekan kita sendiri. Apa kabar Om Esa? Sehat Om, Alhamdulillah. Insya Allah, Alhamdulillah. Lu juga sehat ya? Amin, amin. Udah lama gak ketemu ya Om? Iya nih, gila. Udah berapa tahun kita? 15 tahun. Lu udah ubanan tuh. Anjir. Gimana Om? Om Esa, Ya. ini kan dari sekian lama kita nggak ketemu nih. Oh, Tiba-tiba sekonyong-konyong, gue denger lu punya motor baru gitu ya. Ini iya. motornya banyak sih, cuman nih kali nambah koleksi lagi satu. Enggak. Enggak lagi. Say lu. Ini gue mau nanya. Oh, wah. Ini Kymco, lu yang ini apa yang ini? Gue yang ini Om. Oh, yang ini. Kymco Easy. Oke, Kymco Easy. Iya. Tahun? Easy 100 tahun 2001. Easy 100 2001. Gue. Iya. Nah, Sama nih juga. ini Easy 100 juga tapi tahun? Sama juga 2001. Ini sama-sama curut nih Om. Sebutannya curut. Sebutannya curut. Yoi, Kymco curut karena nggak pakai spakbor. Oh, kalau pakai spakbor bukan curut dong namanya? Bukan curut, lebih ke sukit. Sukit. Nah, Iya. pertama, Yang gue tahu kan lo anak Vespa banget nih, ya kan? Anak Itali lah, Vespa, Lambretta, Lamborghini gitu ya. Wah, amin. Kok tiba-tiba lo tertarik main Kymco? Lo kan. Kok gue? Iya, lo sama Erik berdua. Lo harus nyobain Kymco. Itu motor enak, Emang bener sih. ya kan? Akhirnya Tadinya gue kepikiran mau Ninja Om. Awal pengen Ninja, terus memang kepikiran Kymco. Awalnya gue pengen Kymco Trend 125 yang lebih gede. Iya. Ya kan? Ada nih temen gue posting nih yang punya ini nih, namanya Andri. Oke. Dia ngeposting ada trennya. Wih, dijual Andri. Iya Om, kalau buat lo sekian lah. Oh gitu, ya udah. Terus dia kasih tapi ngomong sama gue juga. Tapi lo kalau mau yang rare, ada lagi Om, Kymco curut Easy 100. Oh, jadi curut itu Easy lebih rare daripada Trend. Iya, Trend itu ternyata ada 2 juga nih Om, ada Trend Movie yang udah pakai footstep belakangnya. Yang bukan movie, yang belum movie ya, belum pakai footstep. Itu setahu gua tuh. Nah, si Andri ngomong gitu, kalau mau yang curut. Dikasih lah fotonya ini nih. Gua tetap Trend. Cie. Tapi kepikiran. Lucu juga. Lucu juga ya, kecil-kecil gini ya kan. Udahlah, gue minta cariin sama si Andri, minta tolong. Dapat 2 tuh kemarin kandidatnya. Yang satu custom, yang satu Orion. Nah ini Orion nih Om, kebetulan gue dapetnya masih ada faktur Om. Sampai dia belinya di PRJ, sampai bukti transfer di PRJ-nya tuh ada. Gitu. Yang satu custom dari Easy yang pakai spakbor. Di custom moldingan depannya ini kan pendek dia. Iya. Ini dipanjangin nih. Oh, jadi dia ganti molding depan, spakbornya di take out. Dibikin kayak gitu. Cuman pelek gue udah pakai MMC juga. Yang itu tuh emang udah curut banget deh. Lumayan sih Om, cuman kalau dapat yang lebih yang ori, makin kece tuh. Dia bilang gitu kan. Kalau dapat yang ori kece tuh. Kalau lu pakai ini udah bagus. Secara harga juga dapat lah, intinya gitu. Cuman akhirnya gue dapet ini nih. Ini minta tolong sama Andri juga. Jadi yang punya ini lamanya temannya si Andri, pemilik ini. Jadi Andri yang udah kenal ya. Yang ngoceh-ngoceh lah tuh, gue tinggal masuk, des gitu. Jadilah gue punya Kymco dan ternyata enak motornya. Ternyata enak. Gue dulu sempet emang punya Kymco Trend waktu itu ya. Yang ada Footstepnya di belakang, yang lo sebut movie tadi itu ya. Itu gue bisa bilang paling enak lah untuk kelas motor matic ya. Jadi gue sempet ngobrol-ngobrol nih sama Om Esa, sama teman gue lagi yang namanya Erik tadi itu. Bilang, wah ini Kymco. Dia emang waktu itu belum terpengaruh tuh. Tapi sekian tahun kemudian tiba-tiba gue kaget, wah dia beli Kymco juga. Habisnya masuknya gitu, lo kan pecinta skuter nih, lo mesti punya Kymco, itu enak ya udah. Bener enak emang bener enak.
Ini 2001 ada ya, karena udah lumayan ini ya, lumayan berumur gitu. Ada keluhan nggak lo? Ini sih kalau gua lihat di forum, gua ngobrol sama Andri tadi, sama kemarin gua ngebenerin itu bengkelnya di daerah Andara, Masmul lah kalau nggak salah namanya. Itu memang kelemahannya itu ada di pompa bensin Om, karena kan dia tangkinya di bawah. Kelemahannya ada di situ, itu doang sih. Kalau spare part mah ngampar lah. Banyak ya? Banyak. Yang susah itu body part. Iya, karena udah nggak produksi lagi. Itu sulit tuh body part tuh. Rare makanya tuh. Body part yang susah. Jadi sebenarnya kalau mau main Kimco mah aman-aman aja. Lagian juga si Andri lagi nih ada temennya yang bisa nge-repair body Kimco yang udah patah-patah, bisa di-repair sebenarnya, bisa diberesin. Gitu. Gitu sih Om. Oke. Ini gua kayak ini aja nih. Beli nyari apa? Tatakan plat nomor depan. Nggak ada Om. Custom. Nah ini kan ada karet nih. Iya. Itu juga nggak ada. Kalau tren masih banyak di marketplace. Kalau curut nggak ada. Gue dapetnya secondan. Gue order di Bali. Wih, second. Emang dapet. di Bali lumayan banyak. Populasinya banyak ya. Banyak. Iya di Bali polusi banyak ya ternyata ya. Iya. Dapetnya dari situ gue copotan akhirnya second. Gitu. Okay. Kan banyak yang nge-build dari easy spakbor tuh. Bikin ke curut. Karena kan curut terkenal dengan rare-nya lah. Iya. Ibaratnya ya. Barang jarang. Jadi yang kalau di kasat mata sih kelihatannya kalau udah jadi, ini mah emang bener curut nih. Iya. Tapi kalau lo lihat surat-suratnya, itu kodenya 20 AA ya. Kalau curut ini kodenya 20 AA. Kalau yang easy biasa itu 20 AB, bener Andre? 20 AB. Jadi 20 AA sama 20 AB. Jadi itu kemarin gue juga hampir kekecoh tuh. Pas gue tahu suratnya ternyata bukan, akhirnya gue ngambil ini. Karena ini 20 AA, jadi curut bener. Kalau yang itu 20 AB tuh tukis. Pas tukit. Ini kayak Vespa ya? Iya, VNB, VBB, NVL, sama. Vespa lagi. Sama, lucu. Oke, gitu sih. Gitu ya sih. Wis. Ini Easy Curut tahun 2001. Yang tadi kodenya 20 AA. Nah dia sebenarnya mah standar. Kalau lo nyalahin nih. Udah nyala. Gue sukanya bunyi sennya Om. Bunyi sennya itu ada bunyinya nih. Ada cetak-cetaknya ya? Iya bunyinya kan biasanya nggak titit, jadi gini. Cetak-cetak. Itu. Terus kalau lo mau ngebuka bagasi, ini nggak perlu matiin mesin. Wih, canggih. Jadi tinggal lo pencet, kiriin, buka bagasi dan gede, helm masuk tuh. Bagasinya gede. Wah, nggak kalah ya sama temen gue yang PCX tadi itu ya. Iya, nah ini kunci nih, gue dapet kunci. Oke. Cadangan. Gitu, bagasinya gede. Terus kalau mau tunggu Mesa. Boleh. Ini jok masih ori ya? Jok ini jok baru nih Om, ori tapi jok baru ini. Oke. Karena kalau yang lama, gue sih dapetnya udah begini Om. Ini nggak ada yang gue apa-apain nih dari awal. Kalau yang lama pasti busanya udah tipis sih. Gitu. Berarti jarang pakai dia. Nah kalau buka mau ngisi bensin ada di sini nih. Nah itu gimana caranya itu? Nah tapi mesti mati. Jadi kondisi ini kan mati ke kiri, ini ke kanan ini sekali. Tek, tuh kebuka. Wih. Isi bensin di sini. Beda kalau sama tren ya. Tren nggak di situ. Nggak di situ ya? Enggak. Tren sih sini juga sama. Tapi yang lebih kerennya lagi Om, ini gas nih bisa dikunci. Maksudnya? Ini kan biasanya kan ya ngindarin maling, misalkan kejebol kan bisa digas nih. Ini bisa kita kunci. Set, canggih loh. Nggak bisa digas deh. Tuh, Oji Friends. Mentok. Teknologi 2001 udah ada. 2001. Kimco. Udah, kalau buka tinggal. Wih. Ini gue biasanya kalau di rumah suka gue kunci biar nggak digas-gas, kan masih karbu ya. Iya. Kalau di Vespa kan banjir. Gue takutnya begitu juga, makanya gue kunci. Ntar nggak bisa nyala, katro. Gak apa-apa, kan irit kita. Iya, guanya katro. Efisiensi. Gitu sih. Ini sih alhamdulillah masih beres semuanya. Body masih rapi. Ada yang patah, cuman masih oke lah. Ya wajar lah, ini kan 2001. Dan satu model rare juga. Iya. Gitu. Nah ini penambahannya penggantian tuh ada di pelek nih Om. Ini gue
motor gue sama yang merah ini sama, pakai pelek MMC. Oke. Rumah sakit dong. Udah tuh di Kuningan. Nih peleknya MMC nih, Yes. pakainya. Ini lampunya ya? Lumayan om, di marketplace tuh range harganya 2,5 sampai 3 juta. Mahal juga ya. Lumayan. Peleknya doang tuh ya. Terus kalau ban gue pakai, dia dapetnya udah kayak gini nih gue, Singkong. soft compound. Oke. Pakai ADX. ADX Premium soft compound. Enak. Gitu sih. Disc yang brake bisa gua udah jelasin. disc brake. Disc brake udah ada, dan ini bensinnya irit banget. Asli, lu ke pom bensin nih, cuman buka tangki doang. Mas, minta uapnya dong, nyala lagi nih motor. Irit banget ya. Parah om, parah. Baru uap doang. Gua ngisi 70.000, Ya. itu bensin kuning ya, 70.000 full tank. Gua pakai kurang lebih 2 minggu, muter-muter daerah rumah, itu belum turun. Gua pakai ke Andara, ke bengkel. Gua pulang lagi, nggak turun-turun. Gua pengen nanya Andri, ini kayaknya rusak nih, nggak turun-turun. Enggak om, kita kalau udah tunggu setengah, turunnya cepet. Oh gitu, bener berarti. Irit banget. Tarikan jos, irit, perawatan gampang. Nah, Itu sih, jadi dari gua. Tapi yang paling enak adalah rasanya ya. Rasanya. Lu kan pakai banyak motor nih, gitu kan. Setelah lo ini ya. Ini, Dari, yang bikin enak menurut lo apa nih, Andri? Yang paling lo itu. Bangkunya empuk, Oke. soknya enak. Shocknya enak. Nih sorry maaf ya, sama zip aja, gue masih megang ini. Kebetulan gue juga dulu pakai zip, Sa. Masih Dah. enakan mana? Ya pada saat itu karena gue pakainya Trend, Ah. ya kan agak kurang apple to apple ya. Tapi seenggaknya sama-sama, yang satu brand yang gede, satu lagi banyak orang bilang ini brand Chinese Taiwan ya. Tetap lebih enak Trend Ya kan? daripada zip. Nah ini nih, ngebedain behel belakangnya nih om. Nah ini, oh iya. Ini behel belakangnya gini, kalau yang punya si Andri nih yang merah. Sama, dia ada spakbor. Ini curang nih. Kok lo punya? Gue nggak ada. Tapi harusnya ada. Gue nggak tahu tuh harusnya ada apa enggak. Oh. Tapi dia pakai ini. Ada lagi nggak Andri? Habis om, cuma satu. Aduh, Ya udah. paling Iya, rare. Ini. Kalau lainnya mah sama lah, sama-sama modelnya sama, tipenya sama. Nah ini sayangnya Om Andrinya lagi berhalangan. Nggak berhalangan, emang orangnya aja maluan. Ya. ini sama dia udah diganti ya joknya ya. Joknya udah diganti, dipakein Udah. belt kayak Gitu. Vespa lah. Basicnya anak Yes. Vespa juga doi. Itu kan nggak jauh-jauh anak Vespa jadi anak Inco juga gitu. Nah, ini dijual nih om. Wah. Pajak on, Apa harap plat B. buka di sini apa enggak? Buka sini aja nggak apa-apa Indri ya. Nih kalau ada yang mau buka di angka 13. Nego-nego tipis, pajak hidup, ya gini adanya. Cobain, nyalahin. Gila. Oh ya, cetak-cetaknya juga Kas. lebih nyaring ini cetak-cetaknya daripada punya lu. Kalau gue lebih ke pemalu om. Oh, malu ya? Iya silver soalnya. Kalau merah kan pemberani, PDI Perjuangan. Anjrit. Sebut partai. Oke. Oh sama tambahannya nih, gua kan tadi bagasi gede, Mm-mm. sama bawa barang tuh bisa banyak om. Jadi dikasih satu, sama di sini nih. Oh Tuh, ya. ada dua, satu, dua di box, Enak. 3. Bawa barang banyak. Motor kecil bawa barang banyak. Kecil banyak. Muatnya gede juga ininya. Iya. Enak. Jadi OG Friends nggak perlu takut-takut nih kalau bawa-bawa apa namanya gembolan-gembolan, sebagian barangnya bisa masuk sini, bisa ditaruh di sini. Jadi lo ridingnya enak. Yo Itu lincah. Yo Itu ya. Kimco Om Kimco. Oke. Ya udah om, mau ini enggak? Mau nyobain? Boleh. Nyobain riding. Kalau riding, diizinin. riding. Ya izinin lah. Izinin boleh ya? Bawalah. Sikat. Oke. Habis ini lo jangan pada kemana-mana ya OG Friends. Kenapa? Gua sama Om Esa mau ngetes masing-masing motor ini. Gue pakai motornya Om Esa lo pakai motor ini. Yeah, Oh boleh. gitu. Boleh bebas. Gitu. Ikut gue. Jangan kemana-mana lu pada ya. Enak om. Enak banget sih. Enak ya? Iya. Pertama yang gue suka, walaupun ini motornya kecil, tapi gue masih bisa selonjor enak ya. Nah. Memang sih ini kan kalau kita bawa boncengan
kayak nggak bisa kayak begini juga Nggak gitu. bisa, benar. Cuman buat sendirian nih enak banget. Iya, itu gue juga makanya gue suka sama Kymco. Walaupun kecil, gue bisa nyelonjor kaki gue Iya. kalau capek nyelonjor bisa nekuk Iya. capek nyelonjor lagi kan Nyelonjor enak, lagi. Om. Ini dan kalau gue bandingin sama sorry nih Piaggio Zip, berhubung gue waktu sempat punya, ini tuh masih lebih tarikannya lebih enak. Iya, di awalnya lebih responsif Om ya. Iya, bener. Responsif, lebih lincah juga. Nah Gua ini selonjoran gini juga di sini enak. Kalau di Zip tuh masih agak susah gue. ini emang bukan kelemahan ya. Kalau boncengan kan gue pernah sama bini gue boncengan tuh Om. Karena di belakang nggak ada footstepnya, jadi agak pegel. Cuma secara jok kan empuk. Jok mah masih enak lah, empuk lah. Cuman selangkangan pasti agak sakit tuh, pegel karena nahan nggak ada footstep kan, nggak proper. Terus yang berikutnya lagi nih, Om. Apa? Ini kan tahun 2001 ya, dua-duanya nih. Tapi masih enak loh. Masih enak ya? Iya. Berarti beruntung nggak gue dapat ini? Gue bilang sih lo beruntung banget sih. Dapat ini ya? Ini masih enak banget. Dengan harga yang tadi masuk lah ya? Masuk banget ini. Siap. Dan gue yakin walaupun gue nggak ngerasain yang merah, itu juga sama enaknya sama ini ya. Ya, lebih. sama kok. Gila. Oke, sikat lo ngomong sendiri. Ya gitu Oji Friends. Seperti yang gue bahas tadi barusan, ini lo lihat tuh, kaki gue selonjor. Terus masih enak banget gitu. Apa namanya? Baik dari performance-nya, terus juga kelincahannya enak. Joknya nggak bikin capek gitu, nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu keras, jadi pas gitu. Nggak buat perjalanan jauh, buat sendirian ya, itu enak kayak begini. Jadi lagi-lagi kalau gue bandingin sama maaf lagi nih Piaggio sama Zip, nah dia tenaganya masih enak banget tuh, sama-sama 100 cc. Dan harganya Zip sama ini juga sekarang udah mirip-mirip ya, 11-12 gitu. Tapi walaupun ini lebih tua dengan harga yang mirip-mirip, lo bisa tahu dong bahwa kualitasnya ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng Kymco. Dan seperti yang Om Esa bilang tadi, ini barang rare gitu, karena nggak banyak populasinya nih si motor Kymco Easy alias curut ini. Tapi lucu banget dari sisi gue ngomongin soal desain, gue ngomongin soal kelincahannya, gue ngomongin soal kenyamanannya. Untuk motor sekelas ini 100 cc tahun 2001 bisa dibilang dia is the best sejauh ini ya. Gue ngomongin ini karena gue pengguna motor-motor 100 cc Matic juga gitu. Ada Piaggio Zip pernah gue punya, terus juga merek-merek Jepang beberapa ada yang gue pernah punya juga, even sama Yamaha Mio pun. Maaf nih gue nyebut brand dari tadi ya, tapi gue mau ngasih tahu bahwa Kymco tuh nggak kaleng-kaleng bikin motornya. Tahun 2001 ini gila le. Masih enak banget buat orang-orang yang atau Oji Friends yang cari motor 1 cc, motor second, ini bisa jadi pilihan utama. Pilihan utama kenapa ya, tadi udah gue bahas ya, banyak nilai plusnya gitu, banyak value for money-nya. Lo jangan lihat dari sisi harganya masih tinggi ya atau gimana, bukan masalah itunya coy. Emang build quality-nya bagus ini barang, nggak perlu banyak-banyak narik gas, udah ngacir. Kayak gitu Oji Friends. Gue ngos-ngosan bukan apa-apa karena gue jarang gerak. Tapi maksudnya gini, seperti yang gue bahas tadi, Kymco Easy ini itu barang rare itu ya. Jadi, dan sekali lagi ini motor tahun 2001. Dan gue re-emphasize pakai bahasa Inggris bahwa ini motor langka tahun 2001 pula, tapi rasanya bisa ngalahin brand-brand lain. Even yang namanya Piaggio Zip, sorry gue sebut nama lagi, tapi karena emang gue dulu pengguna itu. Terus even sama Yamaha Mio pun, ini masih lebih enak. Tahun 2001, 100 cc. Jadi gue no comment
further lah untuk model ini, Kymco Easy 100 ini. Jadi buat yang pengen punya Kymco nggak usah takut-takut, nggak usah bingung-bingung, karena yang punya Kymco di Indonesia masih banyak. Cuman ya body partsnya aja yang agak sedikit susah ya. Cuman sekali lagi untuk jeroan sih nggak masalah. Teman-teman di komunitas Kymco juga pasti ngasih tahu bengkel-bengkel mana yang ini. Jadi nggak usah takut kalau mau punya Kymco. Ini gue nggak dibayar sama Kymco, sekali lagi gue nggak dibayar sama Kymco. Cuman gue ngasih tahu sebagai pengalaman pribadi juga dan pengalaman teman-teman gue juga yang punya Kymco bahwa this is the best matic motorcycle yang ada di Indonesia di tahun yang sekarang ini. Even ini motor tua ya, gitu deh. Nggak ada lagi. Jangan lupa di like video ini, kasih komen di bawah, terus bunyiin lonceng, dan yang paling penting subscribe YouTube channel kita ini. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. For now, salut!